Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba belajar tentang Google Doc. Nah, kalau Google Doc di handphone maka harus kita unduh di Play Store ya. Kita coba buka Play Store, kemudian kita cari Google Doc. Oke, kita cari. Nah, ini nanti tinggal diunduh saja. Karena saya sudah mengunduh, jadi bisa langsung dibuka di sini atau di dokumen, di filenya ya. Saya coba buka filenya. Ini dokumen Google Doc. Nah, seperti ini. Tampilan pertama, kita memang diharuskan login dulu. Kebetulan ini saya sudah login. Dan di sini ada beberapa dokumen yang di-share atau dokumen saya. Ini dokumen teman yang sudah di-share bisa masuk ke halaman depan, atau dokumen saya pribadi. Nah, untuk langkah yang pertama kita buat dokumen dulu. Ini di bawah sini ada tanda plus, kita klik di sini, kita buat dokumen. Nah, di sini dokumen tanpa judul ya. Ini dokumen belum ada judulnya. Nah, seperti ini, kita coba lihat dalam tema terang. Nah, oke. Kemudian fasilitas yang ada di sini ini sama seperti di MS Word atau WPS Writer gitu ya, sama. Ada pengaturan. Yang pertama pengaturan teks. Nah, di pengaturan teks di sini kita klik yang A ini untuk teks. Sampingnya A ini ada undo, ini redo. Kemudian untuk pengaturan teks seperti normal ada bold, italic, underline, straight talk, pangkat, kemudian pangkat bawah. Nah, sebagai untuk gaya ini pemilihan jenis font ya, misalkan judul, subjudul, tajuk satu atau teks normal biasa. Kalau kita pengen kasih judul ya tinggal diklik judul, bisa pakai langsung pakai ini ya. Nah, bisa pakai judul yang ini, misalkan contoh ya. Kita coba contoh, tinggal diklik lembar area buat ngetiknya. Misalkan contoh yang pertama identitas, saya bold aja semua, kok bold, kapital semua, identitas diri, kemudian enter. Kemudian kita coba lagi, ketika di enter maka otomatis gayanya atau theme-nya itu balik ke teks normal. Nah, kalau di sini kita mau kita bold, nah ini kita blok dulu. Nah, ini tinggal di bold. Ini bold ya, bold itu cetak tebal, italic cetak miring, underline garis bawah, kemudian ini warna teks. Itu warna teks, misalkan ini pink, ungu, biru, misalkan biru ya. Kemudian contoh, kita coba buka pengaturan lagi. Nah, straight stroke itu coretan, ini straight stroke. Kemudian kalau ini pangkat ya, nanti tinggal dicoba. Nah, misalkan seperti ini, saya tekan enter lagi, dia akan kembali ke teks normal gitu, teks bawaan. Nah, kalau kita pengen coba membuat theme sendiri untuk font, itu tinggal pilih fontnya apa, kita tinggal pilih, kita geser ke bawah, tinggal dipilih fontnya apa. Di sini hanya namanya juga versi mobile itu versi terbatas ya, jadi hanya disediakan sebanyak ini saja gitu. Tapi ini sudah lebih dari cukup untuk kita mengetik tugas atau yang lain gitu. Kemudian ini size-nya, ukuran tinggal diklik bawah untuk mengecilkan, ini untuk memperbesar. Kemudian warna teks, dan ini warna sorotan. Kita coba ya, warna sorotan apa sih? Nah, ini kita coba dulu.
kita klik A lagi, begini kita coba warna sorotan, misalkan warnanya kita kasih, nah warna sorotan itu seperti highlight gitu, highlight atau warna background pada teks saja, seperti itu. Nah ini saya nggak usah pakai warna saja, kasih warna juga boleh, tapi nanti jadinya gelap ya, saya tanpa warna aja seperti ini. Nanti lagi, nah kemudian ini judul sudah, kita coba explore lagi. Ini pakai yang ada di sini juga bisa, ini perataan, rata kiri, rata tengah, kemudian rata kiri tengah, kemudian rata kanan, yang ini rata kanan kiri atau justify, left center right justify. Nah kita pakai justify saja. Kalau misalkan data diri tadi kita mau center ya tinggal dirubah aja, diklik teksnya kemudian rata tengah, begitu, semudah itu pokoknya. Nah kemudian judul sudah, lalu kita coba menggunakan, kita coba pengaturan paragraf ya. Nah untuk pengaturan paragraf di sini ada indentasi, teksnya dibuat menjorok ke kanan, yang ini menjorok ke kiri. Nah ini saya nggak atur ini dulu, nanti lain kali diatur. Ini kita coba numbering gitu, penomoran. Numbering bisa kita pilih mau nomor yang mana urutannya, dari 1 terus ke A, 1 ini atau yang mana terserah, saya pilih yang ini dulu. Nah misalkan yang pertama saya isi kalau identitas yang pertama data diri, kemudian yang kedua riwayat pendidikan, yang ketiga misalkan riwayat organisasi. Jadi ceritanya kita bikin kurikulum vitae gitu ya, data diri. Nah ketika kita enter maka nomornya akan lanjut. Kalau misalkan kita pengen ubah dari 1 terus mau ganti ke bullet, itu bullet atau bullet ya. Nah ini caranya mudah saja, yang ini kita hapus, kita tinggal backspace dulu, kita backspace. Nah nomornya sudah berurutan lagi ya, kemudian kita ganti bullet bisa langsung dari sini atau dari A paragraf sama gitu ya. Contoh lagi dari depan sini, nah ini tinggal kita pilih bullet, ini sudah ada bulletnya. Kemudian ini ya, ini kan harusnya kan titiknya di sini, cuman kalau di versi mobile ini tidak ada rulernya, tidak disediakan ruler, jadi apa adanya di sini. Kalau mau ganti paragraf agak ke kiri maka kita tinggal klik ini indentasinya, cuman dia langsung sejajar ya, jadi lebih bagusnya memang kita di sini saja gitu. Kemudian ini kita kasih nama lengkap, kita tulis judul-judulnya aja dulu, kemudian kita enter TTL, misalkan saya singkat aja TTL. Kemudian di sini alamat, misalkan gini aja. Terus riwayat pendidikan sama caranya kayak tadi, kita backspace, kemudian bullet, riwayat pendidikan misalkan SD nya di mana, contoh ya SDN 1 Brono misalkan, saya Brono. Kemudian di sini SMPN 4 Karanganom, kemudian SMAN 1, ini riwayat saya ya. Kalau mau ditambah pendidik perguruan tinggi ya boleh, tapi di sini saya nggak pakai aja dulu gitu.
Kemudian riwayat organisasi, salah ketik, riwayat organisasi. Nah ini sama, ini saya backspace. Balet organisasi misalkan OSIS. Lah, ini ya contoh aja. Kemudian ini tinggal diisi aja, Istihoma, terus alamat, tambah tanggal lahir, Klaten. Sorry ya, ini hurufnya kapital semua, nggak apa-apa ya. 25 Juni 1986. Kemudian alamat Trono Ngawen, Klaten. Oke, contoh seperti ini. Jadi kita udah belajar penggunaan judul, format teks, kemudian di sini tentang pengaturan paragraf, rata kanan kiri tengah, dan bullet numbering. Ini numbering, ini bullet. Di sini juga ada fasilitas tambahan. Tadi kan kita sudah ini ya untuk paragraf. Nah, ini bisa kita tambahkan fasilitas untuk penyisipan. Itu ada link, hyperlink. Jadi kalau misalkan kita ngetik tugas gitu ya, kita ingin mengutip dari halaman web tertentu atau mengambil dari gambar tertentu, nah ini bisa kita masukkan linknya gitu, alamat sumber yang kita sisipkan gitu. Kemudian kita juga bisa menyisipkan gambar, lalu tabel, kemudian garis horizontal seperti kop surat gitu ya ini. Kemudian ada section, batasan halaman, page number, dan footer. Footer itu kayak header footer gitu ya. Kemudian yang kita pelajari yang sekarang yaitu gambar dulu. Kita sisipkan gambar. Nah, di sini ada dari foto, ada 3 pilihan ya, dari foto, dari kamera, dan dari halaman web. Nah, ini sebagai contoh saya ambil langsung aja dari kamera biar real ya. Nah, dari kamera. Nah, oke, kita coba foto. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita oke, ya seperti ini. Nah, ini foto sudah kita sisipkan seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita juga bisa ngasih komentar. Komentarnya ada di sini. Kita kasih komentar bisa, tapi ini kan belum ada yang komen ya. Kita bisa melihat kalau misalkan teman kita ngasih komen, itu bisa langsung di sini. Nah, enaknya di Google Docs seperti itu. Jadi bisa kita otomatis tersimpan satu di Google Drive, kemudian kita bisa kolaps dengan teman yang lain dan saling ngasih komentar gitu. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai, contoh ya, ini belum kita share, ini sudah selesai, maka caranya itu kita klik centang biru yang di sini di pojok kanan atas, kita centang seperti ini. Kemudian di sini ada fasilitas apa lagi? Ada pengaturan tem, tata letak cetak. Ini tata letak cetak. Kemudian kita bisa ngecek berapa jumlah kata kita. Nah, katanya ada 30, jumlah hurufnya, karakternya ya, itu ada 189. Karakter yang tidak termasuk spasi ada sekian. Jadi kita nggak perlu hitung satu-satu, ini sudah otomatis sudah ada fasilitasnya. Kemudian bisa ada fasilitas search and replace, cari dan ganti. Nggak perlu kita istilah Jawanya metani gitu, nggak perlu. Jadi bisa langsung kita cari di sini. Kemudian kalau ingin tersedia offline ya, bisa kita edit secara offline, itu bisa kita centang. Ini offline. Tapi kalau pengen kita nggak pakai offline ya, ini kita cancel
itu tinggal kita atur. Jadi Google itu nggak harus online terus, misalkan kita nggak ada kuota ya, kita pengen ngetik gitu, nah ini tinggal dipilih yang offline seperti itu. Kemudian coba struktur dokumen, karena ini struktur dokumen nanti judulnya apa saja, subjudulnya apa saja, itu nanti akan masuk ke sini. Tapi karena di sini tadi saya hanya menggunakan satu judul, maka struktur dokumen hanya ada di sini aja gitu. Kemudian karena dokumen kita belum ada namanya, maka di sini dokumen tanpa judul. Kita harus kasih judul ya supaya mudah mencarinya gitu. Jadi kita kasih judul, misalkan kelas dulu. Kalau kita ngirim tugas gitu, usahakan kelas dulu, yang umum dulu, baru identitas kita, supaya untuk untuk mengelompokkannya mudah gitu. Jadi kita contoh kelas dulu, misalkan saya kelas 10 bahasa, misalkan bahasa 1 contoh. Kemudian boleh dikasih underscore atau apa untuk membedakan antara kelas dan data kita, misalkan Istihomah ini. Nomor absen, contoh nomor absen 45 misalkan. Kemudian oke. Nah, kalau sudah, ini sudah jadi kurang lebih seperti ini. Kalau ini tadi kan udah kesimpan ya. Kalau ingin mengedit, maka di sini ada gambar pensil. Ini tinggal kita edit seperti ini. Nah, nanti muncul seperti tadi. Ingin menambahkan apa aja bisa langsung kita tambahkan di bawahnya, di atasnya, atau di mana boleh. Kemudian kalau sudah, balik lagi kita cek di sini. Nah, lalu langkah yang kedua itu untuk berbagi. Nah, untuk berbagi di sini ada logo ikon plus, gambar plus orang ini ya, atau bisa bagikan dan ekspor, bisa. Nah, bisa dari sini, bisa dari sini, sama dibagikan, atau bisa juga dari sini, bagikan dan ekspor. Nah, ini tinggal dibagikan, bisa kita kelola orang dalam link. Nah, contoh, kita bagikan dulu. Nah, ini kalau kita bagikan seperti ini tandanya kita harus menambahkan orang atau grup. Kalau kita bikin grup di email kita, itu bisa langsung ditambahkan di sini nama grupnya apa. Tapi kalau hanya kita punya alamat email teman kita, nah nanti tinggal diketikkan di sini. Contoh misalkan saya punya beberapa email, ini saya masukkan di sini. Ini email salah satu, tadi kan email saya yang ini ya, saya ulangi. Ini saya cancel dulu, saya cancel. Nah, email saya kan ini, mana sih, coba bentar. Nah, saya keluar dulu bentar. Email saya kan ini ya, izthie@gmail.com. Nah, nanti akan saya kirimkan ke dua teman saya, misalkan ini dua teman saya, 1 dan 2 gitu ya. Nah, itu caranya seperti tadi. Saya buka lagi dokumen saya, ini saya bagikan. Contoh, kemudian coba kita selesai dulu. Nah, kemudian kalau ingin menambahkan lagi, contoh ya, yang sudah ada di kontak kita, tinggal kita ketik ini aja. Nah, ini sudah ada di kontak kita seperti ini. Itu kalau belum ada di kontak kita ya kita ketik, kemudian nanti ketik selesai.
Nah, ini bisa kita ganti aksesnya. Aksesnya bisa lihat saja, jadi teman kita hanya bisa melihat tok, nggak bisa ngedit, nggak bisa ngasih komen. Kemudian pilihan yang kedua itu teman kita bisa ngasih komen tapi nggak bisa ngedit. Yang ketiga bisa apa saja, bisa ngomen, bisa ngedit gitu. Nah ini supaya bisa dikerjakan bersama-sama, maka semua teman kita itu pilih yang editor, kasih akses yang editor gitu. Kemudian boleh kita kasih pesan, contoh tolong ditambahin ya segera misalkan. Contoh, kemudian kita kirim. Ya, oke, bagikan. Kita bagikan aja. Nah, oke, ini beberapa orang sudah ditambahkan. Ini sudah saya bagikan. Nah, untuk berbagi itu sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Bagikan itu ada beberapa pilihan. Yang satu, ini dibagikan hanya ke orang-orang tertentu saja seperti yang tadi saya sudah contohkan. Yang kedua, ini kita bagikan, kita kelola lagi dengan link. Kemudian bisa kita kasih linknya langsung. Kemudian bisa kita kirim salinannya gitu ya. Nah, ini coba kita kelola orang dalam link, siapa aja yang ngasih akses ini. Nah, ini kita kelola linknya, bisa linknya. Nah, linknya bisa kita copy, kemudian kita kirim ke teman kita, itu juga bisa gitu. Ini tadi yang hanya memiliki akses yang sudah terdaftar ini ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin orang umum tanpa kita memasukkan alamat email, maka kita bisa bagikan link ini ya, kita salinkan link. Kemudian linknya kita kirim ke teman kita yang lain dalam satu grup misalkan. Nah, itu juga bisa gitu ya. Nah, ini tadi sudah kita kasih, kita sudah bagi ya. Ini kita sudah bagi, sudah kita bagi ke teman kita. Ini tandanya, ini email saya, ini email saya, dan ini dua, ini email teman kita. Nah, selanjutnya sebagai contoh ya, sebagai contoh, misalkan saya jadi temennya gitu ya. Misalkan sebagai contoh kita jadi temennya. Sekarang kita bertindak, misalkan ini contoh sebagai temennya. Nah, ini tadi udah saya dapat kiriman dari teman saya Isti misalkan. Nah, ini kita aksesnya ke Google Drive. Google Drive bisa, atau bisa dicek ke email. Nah, ini tadi saya salah masukin email ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya coba masuk ke email teman saya yang MSCCKH ini. Contoh ya, ini misalkan drive teman saya gitu. Nah, cara mengetahui saya dapat file dari teman saya itu di coba terbaru. Nah, di sini yang terbaru ini saya ada tanda orang-orang gitu ya, berarti ini file yang dibagikan ke saya gitu. Nah, ini coba kita buka, kita cek yang bagikan ekspor ya. Kita coba keluar orang dalam link, siapa sih pemiliknya. Nah, pemiliknya itu atas email isti@gmail.com. Nah, ini sebenarnya keliru ya, tadi ini .sma saya lupa karena panjang kan nama emailnya. Nah, ini email saya yang sekarang, ini teman saya, dua ini teman saya misalkan. Nah, ini berlaku di email yang temannya. Nah, untuk menambahi mudah saja. Untuk menambahkan ini tinggal kita
kirim ini. Nah, kita edit, kemudian di sini kita enter aja, kita back, kemudian enter lagi. Nah, ini bisa kita tambahkan, misalkan kasih judul lagi seperti tadi langkahnya. Contoh, data diri, kita kapital, data diri teman satu gitu ya, data diri teman satu. Nah, nanti caranya sama. Caranya sama seperti tadi, misalkan. Nah, ini kemudian nanti tinggal ditambahkan data yang sama dan foto, langkah-langkahnya persis sama seperti sebelumnya. Kalau sudah selesai ya tinggal dicentang aja, semudah itu pokoknya, gampang banget. Nah, ini kita nggak perlu kumpul-kumpul ya, karena otomatis kita sudah dapat kiriman dari temennya, kita tinggal edit aja seperti itu. Nah, nanti tugas dari kelompoknya, salah satu temennya itu ini membuat satu file dulu, kemudian membagikan ke temen yang lain. Setelah itu tugas anggota kelompoknya tinggal ngedit dan menambahi data diri masing-masing, seperti itu saja gitu ya. Boleh ditambahkan komen. Oh, ini belum ada, saya bentar, kalau nambahin komen kita sisipkan komentar, misalkan oh ini pas di drone atau di sini kita tambahkan komentar. Sudah saya tambahkan, isti 2 sudah menambahkan. Oke, kita kirim. Nah, seperti itu. Semua komentar bisa dicek. Nih, kita bisa cek lagi. Nah, di sini letaknya. Gitu ya. Seperti itu. Ini kita simpan. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.